Video ini dibuat sebagai bentuk kepedulian terhadap mewabahnya COVID-19 di Indonesia saat ini. COVID-19 telah ditetapkan sebagai pandemi dunia. Saatnya kita peduli, jangan tebar kepanikan, tebarlah informasi yang bermanfaat. Selamat menonton! Hai guys, ketemu lagi barengan gue ya, Cahyo Wow, dan kali ini gue bakal membahas sedikit tentang virus yang sedang asik diperbincangkan di Indonesia dan cukup mencekam ya, apalagi kalau bukan COVID-19. Nah, COVID-19 atau Corona ini ya, dulu sebutannya Corona, sekarang COVID-19. Ini mungkin di 1 bulan yang lalu, maaf ada kucing, di Indonesia mungkin COVID-19 masih bisa dijadikan meme ya, atau ejekan-ejekan di medsos, mulai dari yang namanya COVID-19 nggak bakalan bisa masuk ke Indonesia karena Indonesia sudah dikuasai oleh demam berdarah, malaria, dan lain-lain. Tapi sekarang itu semua cuma menjadi isapan jempol semata. Karena apa? Setelah Presiden kita mengumumkan bahwa COVID-19 telah menjangkiti orang yang ada di Indonesia, semuanya berubah. Nah, sekarang yang pengen saya bahas adalah apa yang perlu kita lakukan kalau daerah kita menjadi zona merah penyebaran COVID-19. Nah, yang pasti yang harus Anda lakukan ya, yang paling pertama dan harus banget ini, jangan panik. Karena apa? Kalau panik, kita pasti sudah nggak bisa berpikir positif, karena imunitas tubuh menurun, nah kita malah nanti rawan sakit ya. Dan apalagi sering dicanangkan ya bahwa untuk mengatasi COVID-19 ini kita harus menaikkan imunitas tubuh. Nah, yang perlu kita cari adalah apa? Obat COVID-19 belum ada ya, selama ini belum ada. Jadi yang harus kita cari tahu adalah gimana sih cara penyebaran COVID-19. Nah, yang pertama adalah, nah ini cara penyebarannya sudah diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ya. Nah itu COVID-19 atau Corona ini bisa menyebar melalui flu, batuk ya, baik itu bersin. Nah itu. Jadi saat orang yang terkena COVID-19. Air liur bang, air liur. Iya, air liur juga bisa. Nah itu kalau bersin atau batuk itu air liur bisa menyemprot. Hidung yang tersumbat bisa mengeluarkan cairan. Nah, jadi cairan itu yang menetes ke permukaan, dan biasanya kalau debitnya saat bersin itu Kecepatan. kecepatan, dan juga debit air tetesannya itu berubah menjadi partikel yang kecil. Nah, itu biasanya nggak kasat mata dan bisa berbahaya. Nah, itu bisa menyebar lagi kepada orang yang masih sehat. Supaya sakit itu melalui apa? Yang pertama, melalui rongga mulut, hidung, dan juga mata. Kenapa 3 titik ini paling rawan, malah bukan melalui pori-pori kulit? Karena COVID-19 ini membutuhkan tempat yang lembab untuk menjangkiti seseorang yang sehat itu. Lembab dan gelap. Iya, gelap juga. Nah, kalau kita mingkem di dalam mulut pasti gelap. Nah, itu kan parah banget kan? Kalau kita berkedip, wah, mata kita gelap. Hidung kita udah pasti ya, apalagi yang ada rumput rimbunnya. Nah, jadi apa sih lalu setelah orang itu terkena bersin atau batuk? Nah, apabila orang itu imunitasnya rendah atau kekebalan tubuhnya itu sedikit ya, jadi orang itu rentan bisa terjangkiti oleh COVID-19 ini. Dan gejala yang akan dialami yang paling sering ini adalah demam, flu, batuk kering, dan juga yang pasti biasanya ini kalau penyakit orang Indonesia, diare. Itu pasti itu. Nah, itu kalau orang yang terdeteksi ya dan memiliki gejala. Nah, yang paling parah lagi kalau ada yang terjangkiti tapi tidak menunjukkan gejala atau yang sering disebut silent carrier. Nah, orang ini biasanya biarpun dia sudah tertular, karena imunitas dan kekebalan tubuhnya tinggi, jadi dia tidak menunjukkan gejala.
Nah, tapi apabila orang ini sampai datang Berkerumun. bertemu orang yang memiliki kekebalan tubuh dan juga imunitasnya rendah, nah orang ini bisa terjangkiti dan akibatnya bisa lebih fatal daripada orang yang memiliki imunitas tinggi. Dan apalagi kalau orang-orang manula ya, nah itu Lansia. lansia maksud saya. Nah itu biasanya kekebalan tubuhnya sudah mulai berkurang. Nah jadi itu juga lebih rentan lagi terjangkiti. Apa sih yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari penyakit COVID-19 atau virus COVID-19 ini? Nah yang pertama kita terapkan pola hidup sehat dengan rutin berolahraga. Jangan lupa makan makanan yang bergizi juga. Nah, bila Anda ini rentan sakit ya dan mudah sakit, ini boleh juga ditambah asupan vitamin, asik-asik. Dan jangan lupa untuk menerapkan etika bersin dan batuk yang benar. Dengan cara apa? Yang pertama, apabila Anda bersin ya, itu jangan lupa selalu membawa tisu. Jangan tisu basah ya, tisu yang kering, tisu biasa saja. Dan itu Anda gunakan. Nah, itu kalau tidak diredam menggunakan tisu, wah, cairan dari mulut Anda sudah bisa menyebar Nyemprot. kemana-mana. Nyemprot. Dan sekarang setelah tisu itu Anda gunakan, sekali pakai. Remat, lalu buang ke tong sampah. Itu kalau Anda menggunakan tisu. Nah, kalau Anda sedang dalam keadaan terdesak, tertekan, dan tidak menggunakan tisu, kalau Anda mau bersin, Anda bisa gunakan siku. Hei! Nah, itu salah satunya. Nah, yang pasti kalau Anda ingin keluar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya. Jangan masker corong, itu masker respirator untuk orang kerja ya. Untuk orang kerja berat, bukan untuk melindungi diri dari COVID-19. Tapi gunakanlah masker kain atau seadanya yang Anda punya, yang penting bisa melindungi bagian vital Anda. Mulut dan hidung. Betul sekali. Lalu jangan lupa untuk melakukan physical distancing atau menjaga jarak tubuh ya atau jarak badan antara satu orang dengan orang yang lain agar penyebaran virus corona bisa kita redam. Berarti dilarang berkerumun ya, Bang? Jelas sekali dilarang berkerumun ya, yang biasanya adu ayam sekarang jangan dulu. Yang biasanya gibah? Yang biasanya gibah, nah ini kesempatan Anda untuk bertaubat ya dan mendekatkan diri kepada Sang Holik. Nah, jangan satu lagi nih yang paling penting. Rajin-rajin mencuci tangan menggunakan sabun dengan cara yang benar ya. Tapi Air buat mengalir? Anda nih, air mengalir juga diperlukan ya. Cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Kenapa itu, Bang? Karena tangan kita ini, anggota badan yang dua ini, yang beranggotakan 10 jari ini, paling sering melakukan aktivitas dengan kontak langsung terhadap suatu barang ataupun benda yang kita punya. Mulai dari Anda berkendara, baik yang gini ataupun yang gini, pasti bersentuhan. Anda mainan gadget, pasti tangan langsung kontak langsung. Nah itu jadi untuk mengantisipasi kalau penyebaran virus itu bisa kita redam, ya salah satunya dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Oke guys, sekian informasi yang dapat gue bagikan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan pesan gue buat kalian yang lagi nonton video ini, semoga kalian selalu sehat dan berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan pesan gue yang terakhir ya ini, yang pasti jangan lupa jaga kesehatan, karena kesehatan bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita. Dan lagi jangan lupa jangan pernah menyebarkan kepanikan dengan menyebarkan berita bohong mengenai COVID-19. Yang pasti yang harus Anda sebarkan adalah informasi-informasi penting mengenai COVID-19, mengenai gimana sih cara penyebarannya, cara mengantisipasinya. Nah itu Anda lebih bermanfaat dan berfaedah ya. Dan yang terakhir, pesan saya untuk kalian semuanya tak terkecuali, pokoknya jangan lupa untuk bahagia. Lakukan hal-hal yang bisa membuat Anda bahagia tapi tidak merugikan orang lain. Salah satu contoh hal-hal kecil ya buat Anda nih yang sering TikTokan, jangan lupa buat terus berkarya di TikTok ya.
Dan karena apa? Karena bahagia itu bisa meningkatkan imunitas tubuh. Oke? Jangan lupa bahagia hari ini. Bye.